Selamat pagi, perkenalkan saya Rika Distiani. Di sini saya akan memperkenalkan kepada Anda mengenai bisnis yang saya tekuni, yaitu bisnis di bidang jasa akuntansi yang bernama Rika dan Rekan Accounting Service. Di sini kami memberikan jasa pembukuan dan kompilasi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterapkan dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. RR Accounting Service memiliki tim dengan skill akuntansi dan perpajakan yang sangat mumpuni di bidangnya dan memiliki latar belakang akuntansi dan perpajakan yang sangat berpengalaman. Yang pertama, ada Putri Indah Permatasari, lulusan S1 Universitas Mercu Buana tahun 2017 dengan pengalaman bekerja di bidang akuntansi selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, ada Anissa Oktara Suliana, lulusan S1 Universitas Mercu Buana tahun 2018 dengan pengalaman bekerja di bidang akuntansi selama kurang lebih 2 tahun. Yang ketiga, ada Yoga Supriyatna, lulusan S1 Universitas Mercu Buana tahun 2019 dengan pengalaman bekerja di bidang akuntansi selama 5 tahun. Kemudian saya sendiri, Rika Ristiani, yang saat ini masih kuliah dan sudah bekerja di bidang akuntansi selama 3 tahun. Dengan tim yang memiliki skill dan pengalaman yang mumpuni, tidak dapat diragukan bahwa kami adalah salah satu yang terbaik di bidang jasa akuntansi. Alasan saya bergerak dalam bisnis ini adalah latar belakang studi dan pengalaman bekerja dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang memiliki cukup jam terbang. Selanjutnya, target pasar yang saya incar adalah UMKM, perusahaan kecil dan perusahaan menengah yang membutuhkan jasa pembukuan akuntansi dan perpajakan. Target saya ini biasanya memiliki beberapa problem, seperti yang ada di slide ini. Problem yang pertama yaitu biasanya perusahaan yang tidak memiliki staf akuntansi dan perpajakan. Nah, masalah ini bisa diselesaikan dengan memberikan jasa di bidang akuntansi. Kemudian ada problem yang kedua, perusahaan yang belum atau tidak mengerti mengenai pembuatan laporan keuangan menurut PSAK dan peraturan perpajakan di Indonesia. Problem ini juga sudah saya jelaskan di slide ini, yaitu dengan memberikan informasi yang baik dan benar dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian problem yang ketiga, biasanya para petinggi seperti direksi dan komisaris ingin mengetahui laporan keuangan yang dibuat oleh staf akuntannya yang dimilikinya benar atau tidak. Masalah ini dapat ditangani dengan kami, yaitu dengan memeriksa atau mengaudit laporan keuangan yang sebelumnya terjadi. Kemudian kami memiliki 2 produk. Yang pertama yaitu menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan. Dari fitur ini, kami memiliki beberapa keunggulan seperti yang pertama, kami mampu membuat laporan keuangan tepat waktu. Kemudian, kami mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan di Indonesia. Dan laporan keuangan yang kami buat dapat dipercaya dan mudah dimengerti oleh berbagai pihak sesuai dengan bukti transaksi yang akurat. Kemudian, produk kami yang kedua yaitu menyediakan jasa atas laporan keuangan dengan mengaudit laporan keuangan tersebut. Dan kami memiliki beberapa keunggulan seperti yang pertama, memeriksa laporan keuangan perusahaan mengikuti standar akuntansi keuangan dan perpajakan di Indonesia. Yang kedua, kami mampu menjalani proses audit sesuai dengan SOP audit yang benar dan memiliki tingkat audit yang tepat. Yang ketiga, dalam proses audit tenaga kerja, kami memiliki integritas dan disiplin tinggi, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lainnya. Dalam bahasa lain, tidak mau disuap atau staf akuntansi yang ada untuk mendapatkan pembenaran terhadap hal yang salah. Untuk selanjutnya, target customer yang saya incar adalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu UMKM, perusahaan kecil dan perusahaan menengah, di mana masih memiliki problem seperti di slide sebelumnya. Namun, apabila target customer saya dikelompokkan di bidang usahanya, maka dapat dilihat pada slide berikut ini, yaitu komposisinya saya bagi menjadi 3. Yang pertama 30% untuk manufaktur, 35% di bidang dagang, dan 45% di bidang jasa. Mengapa target di bidang jasa lebih besar? Saya pilih karena rata-rata perusahaan jasa berada di tingkat UMKM dan perusahaan kecil, di mana problem dari permasalahan banyak terjadi di sana.
Di slide ini saya akan menjelaskan segmen pasar yang saya targetkan di mana dibagi menjadi 3 segmen, yaitu perorangan, CV, dan PT. Bisa dilihat dari slide ini, dari perusahaan CV saya sudah membagi 3 komponen. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur dengan presentasi 35%, perusahaan jasa dengan presentasi 40%, dan perusahaan dagang 20%. Kemudian ada perusahaan perorangan. Saya juga membagi dengan 3 presentase. Yang pertama, perusahaan manufaktur 30%, perusahaan jasa 40%, dan perusahaan dagang 30%. Yang terakhir yaitu perusahaan berbentuk PT dengan persentase perusahaan manufaktur 45%, perusahaan jasa 20%, dan perusahaan dagang 60%. Berikut ini adalah nama perusahaan yang akan menjadi kompetitor di bidang usaha kami. Yang pertama yaitu ada Anu Direja Wibisana dan rekan. Yang kedua, Purwantono Suherman dan Surja. Yang ketiga, Osman Bing Satro dan rekan. Yang keempat, Sidharta dan Wijaja. Dan yang kelima, Arianto Amir Yusuf Mawar dan Sabtono. Proses pendapatan utama perusahaan dapat dijelaskan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, marketing. Marketing yaitu memasarkan produk kepada target bisnis yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan perusahaan yang sudah menjadi klien. Yang ketiga, memberikan jasa yang terbaik terhadap klien. Dari 3 proses alur tersebut, kita bisa mendapatkan imbal balik berupa penghasilan dari klien. Berikut adalah step dari berdirinya usaha saya. Di Maret tahun 2020, saya mampu menemukan ide bisnis yang akan dijalankan. Kemudian di April tahun 2020 mendapatkan tim yang akan bersama-sama membangun usaha. Mei tahun 2020 mampu menemukan kebutuhan pasar terkait usaha yang akan saya jalankan. Dan Juni tahun 2020 mampu membuat desain produk untuk dipasarkan. Dalam menjalankan sebuah usaha pasti tidak terlepas dari modal yang dibutuhkan. Di sini saya sudah menargetkan modal yang akan saya butuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar 500 juta. Dan saya sudah mengalokasikan modal ini ke beberapa aspek. Yang pertama ada marketing sebesar 65 juta. Maksud dari marketing ini untuk seperti gaji marketing atau gaji pemasaran. Kemudian ada working capital sebesar 115 juta. Working capital ini seperti biaya untuk proses kegiatan usaha saya, dimana seperti biaya listrik, biaya telepon, dan utility atau semacamnya. Kemudian ada rekrutmen sebesar 115 juta. Rekrutmen ini contohnya seperti untuk gaji karyawan. Ada capex sebesar 90 juta. Capex ini seperti untuk pembelian aset yang dibutuhkan, seperti untuk membeli mesin fotokopi atau komputer-komputer. Dan yang terakhir ada product development sebesar 125 juta. Product development ini biaya seperti untuk pelatihan para karyawan untuk mendapatkan brevet AB atau seminar-seminar perpajakan terbaru. Langkah kami dalam memasarkan usaha di bidang jasa ini yang pertama ada seperti melalui sosial media, digital advertising, dan yang kedua ada lead digital content seperti blogspot, YouTube, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada customer training material, online communities. Alamat kantor kami berada di Jalan Panjang nomor 7 Kelurahan Kembangan dengan nomor telepon 021 111 999 023 dan alamat email rikaristiani191@gmail.com. Bila Anda tertarik dan ingin menjalin bisnis dengan usaha kami, bisa menghubungi kontak di atas. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.